Halo anak-anak, jumpa lagi hari ini. Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar PLBJ, Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta, pelajaran keempat tentang makanan kuliner dari Betawi, yaitu gado-gado. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak dapat mengenal masakan gado-gado dan dapat membuat masakan gado-gado. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan percakapan yang ada di gambar. Nah, gado-gado adalah salah satu jenis makanan yang mudah ditemui di kota Jakarta. Apakah kamu ingin mengetahui bahan dan cara membuatnya? Ayo, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mempelajari materi tentang gado-gado. Tapi sebelumnya, kita mengenal masakan gado-gado. Betawi merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak memiliki kuliner atau makanan khas. Beberapa di antaranya adalah kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, ketoprak, dan gado-gado. Beberapa jenis makanan ada yang mudah ditemukan di warung makan, ada juga yang hanya ditemukan pada saat acara adat Betawi. Salah satu kuliner khas Betawi adalah gado-gado. Kata gado-gado itu sendiri berarti campur aduk menjadi satu dan tidak karuan. Gado-gado merupakan makanan khas Betawi yang berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan disertai irisan telur, kentang rebus, emping goreng, tempe, tahu, dan sebagainya. Sampai saat ini kita sangat mudah sekali menjumpai gado-gado. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan gado-gado sendiri mendapat julukan yaitu Indonesian Salad atau saladnya orang Indonesia. Hal ini karena gado-gado menyerupai salad yang menggunakan campuran sayur-sayuran. Nah, anak-anak, setelah kita mengenal masakan gado-gado, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Sebutkan berbagai macam makanan khas Betawi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, contoh makanan khas Betawi ada kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, ketoprak, dan gado-gado. Jelaskan makna kata gado-gado. Makna kata gado-gado adalah campur aduk menjadi satu dan tidak karuan. Jelaskan pengertian dari gado-gado secara lengkap. Ya, gado-gado adalah makanan khas Betawi yang berupa sayur-sayur yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan disertai irisan telur, kentang rebus, emping goreng, tempe, tahu, dan sebagainya. Sebutkan bagian-bagian yang sama dari gado-gado dan ketoprak. Ya, anak-anak pasti pernah makan ketoprak ya. Persamaannya apa ya? Ya, menggunakan bumbu kacang. Di ketoprak juga ada lontongnya, menggunakan kerupuk, mentimun, toge, bawang goreng, tahu. Mengapa gado-gado dikenal dengan nama Indonesian Salad? Iya, betul, karena gado-gado menyerupai salad yang menggunakan campuran sayuran. Nah, anak-anak, sekarang mari kita membuat masakan gado-gado. Nah, anak-anak, sebelum kalian membuat masakan gado-gado, terlebih dahulu kalian harus mengetahui bahan apa aja sih untuk membuat gado-gado. Secara umum, bahan untuk membuat gado-gado terbagi menjadi 3, yaitu sambal kacang, bahan isi, serta bahan pelengkap. Nah, berikut ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat sambal kacang. Ada cabai rawit, cabai merah, gula jawa, terasi, asam jawa, garam, kacang tanah, kacang kenari, dan kecap. Bahan isi yang digunakan untuk membuat gado-gado antara lain ada kubis, bayam, mentimun, toge, kentang, kacang panjang, tahu, dan telur.
Sementara itu untuk bahan pelengkapnya terdiri dari bawang merah goreng untuk ditaburkan, kecap manis, kerupuk atau emping, serta lontong. Alat yang digunakan untuk membuat gado-gado. Yang pertama ada kompor. Berguna untuk membantu proses perebusan dan penggorengan bahan, wajan untuk menggoreng bahan-bahan, panci untuk merebus bahan-bahan seperti bayam, kacang panjang, telur, toge, dan kentang, pisau dan talenan ya. Pisau untuk memotong bahan, talenan untuk alas potong. Cobek dan ulekan berfungsi untuk menghaluskan bahan-bahan yang akan dijadikan sambal kacang. Piring, sendok, dan garpu untuk menyajikan hidangan gado-gado. Berikutnya adalah cara membuat gado-gado. Yang pertama, rebus air hingga mendidih. Yang kedua, kupas dan potong kecil-kecil sayuran mulai dari kentang, kubis, bayam, dan kacang panjang. Ketiga, rebus semua sayuran yang dipotong-potong tadi dan toge dalam air yang mendidih selama 3 menit. Jangan terlalu lama agar tidak merusak nutrisi yang ada dalam sayuran. Kumpulkan di ayakan bambu atau tampa. Jadi tampa ini digunakan untuk menaruh sayuran-sayuran yang sudah direbus. Berikutnya, iris tahu dengan potongan dadu, rendam dalam larutan garam, lalu goreng hingga matang. Yang kelima, rebus telur hingga matang, lalu bersihkan kulit telurnya. Potong telur tersebut menjadi 2 bagian dan sajikan di piring. Yang keenam, siapkan cobek dan ulekan. Ulek kacang tanah yang telah digoreng hingga halus. Lalu masukkan gula jawa, terasi, garam, air, asam jawa, cabai rawit, dan cabai merah. Ulek semua hingga halus dan tercampur rata. Tambahkan air matang sedikit demi sedikit hingga sambal mengental. Yang ketujuh, masukkan potongan lontong, sayuran, tahu goreng, dan telur rebus ke dalam piring saji. Kemudian siram bumbu kacang di atasnya secara merata dan tambahkan kerupuk dan bawang goreng sebagai pelengkap. Nah, anak-anak, itulah cara membuat gado-gado. Tugas kalian adalah membuat gado-gado, tapi nanti akan disampaikan oleh Bu Guru untuk dikerjakan minggu depan. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang gado-gado, makanan khas dari Betawi. Sekarang kita melihat rangkuman pelajaran kita hari ini. Ada beberapa kuliner Betawi, antara lain kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, nasi kebuli, soto Betawi, semur jengkol, asinan Betawi, laksa Betawi, sayur besan, ketoprak, dan gado-gado. Gado-gado merupakan makanan khas Betawi yang berupa sayur-sayuran yang direbus, dicampur jadi satu dengan bumbu kacang dan saus dari kacang tanah yang dihaluskan disertai irisan telur, kentang rebus, emping goreng, tempe, tahu, dan sebagainya. Kata gado-gado itu sendiri berarti campur aduk menjadi satu dan tidak karuan. Secara umum, bahan untuk membuat gado-gado terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sambal kacang, bahan isi, serta bahan pelengkap. Nah, bahan-bahan ini disesuaikan dengan selera. Bahan yang digunakan untuk membuat saus kacang antara lain kacang tanah goreng, gula jawa, cabai, bawang putih, terasi, garam, air asam jawa, jeruk limau, dan air matang untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Bahan isi yang digunakan untuk membuat gado-gado antara lain kubis, bayam, kacang panjang, labu siam, toge, mentimun, tomat, kentang, tempe, tahu, dan telur. Namun ada juga yang ditambahkan dengan kangkung, selada, pare, sawi, buncis, jagung manis, atau sayuran lainnya, tergantung seleranya. Sementara itu, untuk bahan pelengkapnya terdiri dari bawang merah goreng untuk ditaburkan, kecap manis, kerupuk atau emping, serta lontong. Nah, anak-anak, sebagai bahan refleksi, gado-gado merupakan makanan khas yang berasal dari Jakarta. Makanan yang terdiri atas sayuran ditambah tahu dan telur, ada juga yang memvariasikan dengan lauk pauk lainnya. Bagi yang suka sayuran, makanan ini dan menyehatkan karena cocok dengan lidah orang Indonesia, khususnya orang Betawi.
Nah, sayuran ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Kemudian dalam gado-gado juga ada kentang, ada lontong yang mengandung karbohidrat dan protein seperti telur, tahu, dan tempe. Nah, mari kita melestarikan makanan ini dengan mulai mempelajari cara-cara memasaknya. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.